Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa semester 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Muhammadiyah Paciran Lamongan yang terdiri dari 2 orang. Yang pertama ada Muhammad Jidan Asidiki dan juga Muhammad Zikri Al-Haq. Yang kemudian kami akan membawakan suatu pembahasan yang terkait dengan ingkar as-sunnah. Terminologi ingkar sunnah dan pokok ajarannya. Secara etimologi, kata ingkar sunnah terdiri dari 2 kata, yaitu ingkar dan sunnah. Kata ingkar berasal dari kata bahasa Arab angkara yungkiru inkaran, yang mempunyai beberapa arti, diantaranya tidak mengakui dan tidak menerima baik di lisan dan di hati. Bodoh atau tidak mengetahui sesuatu, dalam kurung antonim kata al-irfan, dan menolak apa yang tidak tergambarkan dalam hati. Dengan berlandaskan dari beberapa arti kata ingkar di atas, dapat disimpulkan bahwa ingkar secara etimologis diartikan menolak, tidak mengakui dan tidak menerima sesuatu, baik lahir dan batin atau lisan dan hati, yang dilatar belakangi oleh keyakinan dan lain-lain. Sedangkan kata sunnah adalah jalan yang dilalui orang-orang dahulu, kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Tata cara dan tingkah laku atau perilaku hidup, baik perilaku itu terpuji maupun tercela, juga dapat berarti tata cara baik maupun buruk. Sedangkan pengertian ingkar sunnah secara terminologi, ada beberapa definisi ingkar sunnah yang sifatnya masih sangat sederhana pembatasannya. Di antaranya sebagai berikut. 1. Pemahaman yang timbul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran agama Islam. Kedua, setelah Al-Quran. 2. Suatu paham yang timbul pada sebagian minoritas umat Islam yang menolak dasar hukum Islam dari sunnah sahih, baik sunnah praktis atau secara formal dikodifikasikan para ulama, baik secara totalitas, mutawatir maupun ahad, atau sebagian saja tanpa ada alasan yang dapat diterima. Paham ingkar sunnah bisa menolak keseluruhan sunnah, baik sunnah mutawatiroh dan ahad, atau menolak yang ahad saja dan atau sebagian saja. Demikian juga penolakan sunnah tidak didasari alasan yang kuat, jika dengan alasan yang dapat diterima oleh akal yang sehat, seperti seorang mujtahid yang menemukan dalil yang lebih kuat daripada hadis yang ia dapatkan, atau hadis itu tidak sampai kepadanya, atau karena kedhaifannya, atau karena tujuan syar'i yang lain, maka tidak digolongkan ingkar sunnah. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya penjelasan secara etimologi, yaitu dari kata ingkar dan sunnah, bahwasanya memiliki arti besar, yaitu tidak mengakui ataupun tidak menerima baik lisan dan di hati. Karena dengan berlandaskan dari beberapa kata arti, maka ingkar dan sunnah bisa kita definisikan bahwasanya batin atau lisan dan hati yang dilatar belakangi oleh keyakinan dan lain-lain. Maka tata cara dan tingkah laku atau perilaku hidup yang perlu kita terapkan agar tidak terjadi ingkar as-sunnah, yaitu dengan tidak menolak atau kita patuh kepada pedoman ataupun aturan-aturan yang bisa kita laksanakan.
Oke, kita lanjutkan. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, Zikri Al-Haq, dalam menjelaskan tentang inkarus sunnah. Oke, dalam hubungan antara inkarus sunnah dengan kritik sanad, bagi kelompok mereka bahwa hal itu sangat lemah untuk menentukan kesohihan hadis. Jadi mereka itu mengira bahwasanya hadis itu sangat lemah untuk menentukan kesohihan hadis dengan alasan bahwa dasar kritik sanad itu yang dalam kajian ulumul hadis dikenal dengan istilah ilmu jarah wa ta'dil, atau yang bisa kita pahami sebagai ilmu yang membahas ketercelaan dan keterpujian para periwayat hadis, itu baru muncul setelah 1,5 abad Nabi wafat. Nah, itu alasannya kenapa mereka itu sangat mengira bahwasanya sunnah itu lemah untuk menentukan kesohihan hadisnya. Kemudian dengan demikian para periwayat generasi sahabat Nabi, tabi'in dan tabi-tabi'in tidak dapat ditemui dan diperiksa lagi, dan juga seluruh sahabat Nabi sebagai periwayat hadis pada generasi pertama dinilai adil oleh ulama hadis pada akhir abad ketiga dan awal abad keempat Hijriah. Dengan konsep ta'dil as-sahabah, para sahabat dinilai terlepas dari kesalahan dalam melaporkan hadis. Lanjut, kita lebih mengenal lagi bagaimana sih kita untuk memahami dan mengenal lebih detail, lebih dalam tentang inkarus sunnah. Maka perlu pula kita harus mengetahui pokok-pokok ajaran yang ada dalam paham inkarus sunnah tersebut. Nah, nantinya ketika kita sudah paham, maka kita akan mengerti dan mengetahui lebih dalam tentang pemahaman mereka. Di antara pokok-pokok ajaran yang dimaksud, pokok-pokok ajaran paham inkarus sunnah, golongan inkarus sunnah adalah yang pertama, tidak percaya kepada semua hadis Rasulullah. Menurut mereka, hadis itu karangan Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Jadi mereka mengira bahwasanya hadis itu adalah sebuah karangan oleh sekelompok orang Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Itu yang pertama. Oke, yang kedua, dasar hukum Islam hanya Al-Quran saja, tidak lebih dari itu. Maka selain Al-Quran, mereka tidak menganggap bahwasanya itu adalah hukum Islam. Kemudian yang ketiga, syahadat mereka adalah isyhadu bi anna muslimun. Kemudian yang keempat, sholat mereka bermacam-macam, sangat banyak macamnya. Ada yang sholatnya 2 rakaat, dan ada yang hanya eling saja atau hanya mengingatnya saja sudah bisa dikatakan mereka sudah menunaikan sholat. Jadi mereka itu mempunyai banyak macam atau banyak cara untuk melakukan sholat. Yang kelima, puasa wajib hanya bagi orang yang melihat bulan saja. Kalau seorang saja yang melihat bulan, maka dialah yang wajib berpuasa. Seperti halnya ketika orang melihat bulan, bahwasanya sudah menetapkan bahwasanya bulan itu sudah menandakan awal atau tanda di mana kita wajib puasa, maka ya hanya orang itu aja yang diwajibkan untuk puasa. Selain itu tidak diwajibkan untuk berpuasa. Nah, lanjut. Yang keenam, haji boleh dilakukan selama 4 bulan haram. 4 bulan haram. Yang kita ketahui, haji itu dilakukan dalam 1 bulan. Tapi pemahaman mereka itu selama 4 bulan. Apa aja? Yang pertama, bulan Muharram. Yang kedua, bulan Rajab. Yang ketiga, bulan Zulqa'dah. Dan yang pasti yang keempat adalah bulan Zulhijjah. Nah, itu adalah pemahaman mereka tentang waktu haji. Oke, selanjutnya yang nomor 7.
pakaian ihram. Nah, pakaian ihram adalah pakaian Arab. Jadi mereka mengira bahwasanya pakaian ihram itu adalah pakaian Arab, bukan pakaian orang muslim. Nah, dan sangat membuat repot. Oleh karena itu, waktu mengerjakan haji mereka membolehkan memakai celana panjang dan baju biasa serta memakai jas atau dasi. Nah, itu pemahaman mereka. Jadi pemahaman mereka membolehkan bahwasanya haji itu tidak perlu ataupun tidak wajib untuk memakai pakaian ihram, karena mereka mengira bahwasanya pakaian ihram itu adalah pakaian Arab. Kemudian nomor 8, Rasul tetap diutus sampai hari kiamat. Coba bayangkan, ketika Rasul itu diutus sampai hari kiamat, sampai sekarang pun gak bakal berhenti. Nah, tapi yang kita tahu Rasul itu sudah selesai sampai kemarin. Kemudian yang nomor 9, Nabi Muhammad tidak berhak menjelaskan tentang ajaran Al-Quran ataupun kandungan isi Al-Quran. Nah, dan yang terakhir adalah orang yang meninggal dunia tidak disolati karena tidak ada perintah di Al-Quran. Nah, jadi dalam pemahaman mereka, karena tidak dituliskan dalam Al-Quran, maka orang yang meninggal dunia itu tidak wajib untuk disolati. Maka itu beberapa yang di antara pokok-pokok ajaran pemahaman golongan Inkarus Sunnah. Oke, mungkin itu aja dari kelompok kami. Saya Muhammad Jidan Afiqi, dan mungkin saya juga mewakili dari teman saya Muhammad Zikri Al-Haq mengundurkan diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.